Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ageng Subara dengan NPM 224111167, kelas manajemen 22B. Kali ini saya akan membahas mengenai operasi dan produktivitas dalam manajemen operasi. Operasi merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam konteks manajemen operasi, operasi mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi menjadi output, barang jadi atau jasa. Manajemen operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan efisien dan efektif, yang berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produksi. Produktivitas dihitung sebagai rasio output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Dengan kata lain, produktivitas mengukur seberapa efektif sumber daya digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah input yang sama, atau jumlah output yang sama dengan lebih sedikit dari input. Lalu, komponen manajemen operasi. 1. Desain produk dan jasa. Menentukan apa yang akan diproduksi atau disediakan, serta merancang produk dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Mengelola aliran bahan baku, informasi, dan produk. Jadi, dari pemasok ke pelanggan. Ini mencakup koordinasi dengan pemasok, pabrik, dan distributor. Yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan. Membuat rencana produksi dan jadwal kerja untuk memastikan bahwa produk dan jasa tersedia pada waktu yang tepat. Lalu yang keempat, manajemen kualitas. Memastikan bahwa produk dan jasa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kelima, pengendalian biaya. Mengelola biaya produksi dan operasi untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai keuntungan yang diinginkan. Dan yang keenam adalah pengelola sumber daya manusia. Mengelola tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, termasuk perekrutan, pelatihan, dan memotivasi karyawan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, teknologi. Penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, tenaga kerja. Keterampilan, pengalaman, dan motivasi tenaga kerja dapat berdampak signifikan pada produktivitas. Pelatihan dan pengembangan karyawan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, metode produksi. Metode dan proses efisiensi dapat mengurangi waktu produksi dan penggunaan sumber daya, sehingga meningkatkan produktivitas. Keempat, kualitas bahan baku. Bahan baku yang berkualitas tinggi dapat mengurangi jumlah cacat dan waktu yang diperlukan untuk produksi, meningkatkan produktivitas keseluruhan. Yang kelima, manajemen. Kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang baik dalam merancang, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan operasi dapat meningkatkan produktivitas. Lalu ada meningkatkan produktivitas. Yang pertama, inovasi teknologi. Mengadopsi teknologi baru yang dapat mengotomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, perbaikan proses. Menganalisis dan memperbaiki proses produksi untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Lalu, manajemen kualitas total. Mengimplementasikan manajemen kualitas total untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan mengurangi cacat produksi. Lalu ada penggunaan sumber daya secara optimal. Mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk memaksimalkan output.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.